Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil proyek kami, yaitu proyek yang berjudul penilaian kinerja karyawan. Jadi di sini kami membuat proyek dengan bahasa pemrograman Python. Jadi saya akan menjelaskan untuk bagian source code-nya. Jadi yang pertama yaitu define fuzzy variable. Jadi ini untuk bagian variabelnya, yaitu fuzzy variable. Itu ada kualitas kerja, keterampilan kerja, kehadiran, dan skor akhir. Nah, kemudian di bawahnya ada definisi bagian fungsi keanggotaan. Jadi di sini ada untuk kualitas kerja rendah, sedang, tinggi, keterampilan kerja rendah, sedang, tinggi, kehadiran, skor akhir sama saja seperti yang di atasnya. Kemudian sini ada fuzzy rules. Bagian rulesnya itu ada 3, yaitu rules pertama yaitu kualitas kerja tinggi dan keterampilan kerja tinggi dan kehadiran tinggi, maka skor hasil akhirnya akan bernilai baik. Kemudian untuk rule 2 nya, jika kualitas kerjanya sedang, keterampilan kerjanya sedang, kehadirannya sedang, maka untuk skor akhirnya bernilai sedang. Dan sama saja untuk rule 3 nya, rendah, 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 maka skor akhirnya akan bernilai rendah. Dan ini ada bagian UI atau tampilan yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Kemudian kita scroll ke bawah untuk masuk bagian defuzzifikasi. Jadi ini bagian input untuk memasukkan nilainya. Kita kualitasnya misalkan kita masukkan 80, keterampilan 80, kehadiran 80. Nah, kemudian melakukan perhitungan di sini. Perform fuzzy calculation. Maaf, untuk pertama perlu divalidasi dulu untuk nilai yang kita masuki di bagian input tadi. Nilai 80 itu termasuk tinggi, sedang, atau rendah. Nah, makanya perlu divalidasi lagi. Nah, kemudian setelah divalidasi, maka akan melakukan perhitungan di fuzzy calculation, melakukan perhitungan. Jika hasilnya itu di bawah 50, maka hasilnya itu buruk. Nah, kemudian jika hasilnya itu di antara 50 sampai 70, itu hasilnya sedang. Nah, kemudian jika hasilnya di atas 70, maka itu hasilnya baik. Nah, jadi untuk perhitungan atau mendapatkan skor akhir itu dari sini, perhitungan defuzzifikasi. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan penjelasan, khususnya di sini bagian di codingan GUI application-nya. Jadi yang pertama di sini untuk bagian subroot-nya. Jadi subroot ini khususnya di subroot title itu ya untuk memberikan judul pada jendela aplikasinya nanti. Kemudian untuk yang geometrinya itu di sini menentukan agar ukuran jendela GUI-nya itu di ukuran 900 kali 700. Kemudian di configure ini dia untuk memberikan latar belakang. Jadi latar belakangnya itu dengan warna ini. Kemudian untuk yang resizable nih, dia membuat ukuran jendelanya itu agar tidak dapat diubah, jadi nggak bisa di resize. Kemudian untuk bagian headernya, di sini canvas itu digunakan untuk membuat elemen grafis itu seperti bentuk persegi panjang dan teks. Kemudian di sini untuk create rectangle, di sini membuat dua layer persegi panjang dengan gradasi di sini warna biru dengan
bagian ini untuk di bawah, kemudian yang ini untuk di atas. Kemudian untuk create text ini itu menambahkan teks ini, teks ini di tengah header. Jadi di tengah-tengah headernya nanti ada teks ini. Kemudian untuk input cardnya di sini frame itu untuk membuat area input dengan latar belakang putih dengan efek border rich ini. Jadi nanti latar belakangnya itu berwarna putih dengan efek bordernya ini rich ini. Kemudian di sini lanjut ke input field. Di sini jadi input field ini membuat label input data itu dengan dengan font tebal dan warna belakang dan warna latar belakang itu sesuai dengan frame. Kemudian untuk kolom inputnya itu di bagian sini, bagian sini. Jadi di sini ada label untuk menampilkan deskripsi masing-masing input. Kemudian entry di sini membuat kolom input text. Kemudian ada place. Di sini menentukan posisi label dalam kolom input dalam frame. Nah, kemudian di sini ada submit button. Di sini submit button ya untuk tombol submit ya. Jadi di sini buttonnya membuat tombol hitung skor. Ini buttonnya. Kemudian command save calculate ini untuk menghubungkan tombol dengan fungsi calculate. Jadi untuk memproses input dan menghitung skor. Kemudian ini untuk desainnya ada semua di bawah sini. Bisa dilihat situ. Kemudian di sini untuk result card. Jadi di sini untuk menampilkan pembuatan hasilnya setelah kita ngeklik input button tadi. Jadi untuk penampilan hasilnya di bagian result card ini. Result card ya, ada result card. Kemudian di result card ini ada namanya ada yang namanya self result label. Jadi di sini label untuk menampilkan hasil perhitungan yang awalnya itu di set ke skor akhir. Kemudian di sini ada untuk progress bar. Ini bagian ini. Jadi itu menampilkan skor akhir dalam bentuk visual bar. Kemudian untuk di sini ada mode ini di bagian tadi di progress barnya ada mode determinate. Jadi itu adalah progress bar akan menunjukkan nilai tetap berdasarkan skor. Jadi progress barnya itu akan sesuai dengan skornya. Kemudian di sini untuk display resultnya. Jadi jika hasilnya ini, maka yang muncul ikonnya ini. Jika hasilnya ini dan ini, maka akan muncul icon ini. Untuk tampilannya akan saya tampilkan. Nah, ini dia tampilannya. Jadi misalnya kita di sini memasukkan kualitas kerja misalnya 75. Di sini 80. Di sini kehadirannya 90. Kita klik hitung skor, maka skor akhirnya dengan baik. Nah, maka berdasarkan skor akhirnya maka yang muncul logonya di sini itu tanda betul. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.